Halo, kembali lagi dengan channel Buku Taktis dan kita akan melanjutkan tur digitalnya. Hari ini di hari kedua kita akan masuki Serambi yang kedua yang berisi koleksi dari tahun 1950 sampai dengan sekarang. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat ada beberapa koleksi dan ada beberapa senjata yang kita lihat di Serambi pertama, ada senapan mesin dan juga ada recoilless rifle. Lalu untuk koleksi terbarunya ada banyak sekali keris, ini adalah hadiah ya Pak? Ya, ini berupa hadiah dan ini dari tahun 2021 ya sudah ada. Nah, nanti juga ada lebih baru lagi nih 2022 karena kebetulan 1 minggu lalu ada koleksi terbaru di sini. Baik Pak, mungkin bisa dimulai? Yes. Sebelumnya kita perkenalkan dulu Bapak Hasan, mungkin perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Pak Hasan. Saya sebagai pemandu museum yang akan menjelaskan tentang koleksi yang ada di Serambi 2. Tadi sudah disebutkan, sudah dijelaskan koleksi ada di Serambi 2 ini sejak tahun 1950 hingga sekarang. Jadi koleksi ini bisa dibilang Indonesia dalam kancah perang dingin ya berarti. Ya. Karena kita sudah masuk tahun 50-an. Dan mungkin lebih tepatnya 1950 kita pasti memulainya dari RIS. Ya. Tapi tentu saja walaupun kita sudah berkali-kali dibentuk negaranya dengan bentuk sistem yang lain, kita tetap solid dan tetap statusnya sebagai NKRI. Oke, kita mungkin bisa langsung mulai ke 1950-an. Nah, koleksi foto-foto termasuk yang ada di sana sudah menceritakan Malang dulu dan sekarang. Malang Tempo dulu contohnya setelah kita merdeka tahun 45 ternyata masih banyak terjadi gejolak, masih banyak terjadi peristiwa di Indonesia. Masuk ada gerakan-gerakan seperti gerakan separatis. Masuk tahun 48 ada PKI, 48 di Madiun, tahun 65 di Jakarta, dan tahun 68 nanti kita bisa melihat koleksinya ada di ruangan 2. Yang pertama yang ada di sini itu kita lihat menunjukkan waktu pada saat Presiden pertama Bung Karno sedang berpidato di depan kantor Balai Kota Malang. Jadi dulu Kota Malang ini juga pernah menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Seperti yang bisa dilihat oleh pemirsa, di sini ada foto-fotonya. Kemudian ini foto yang kantor Kota Madya Malang yang masih bagus, kemudian terjadi revolusi, kemudian dibangun lagi, dan pada tahun 53 kita membangun monumen bambu runcing. Sehingga saat itu tahun 1953 beliau langsung Presiden RI yang meresmikan, dan ini adalah tulisan asli beliau saat itu. Karena kondisinya sudah rusak karena dulu kena air, tapi koleksi ini tulisannya asli tulisan beliau. Dan tidak hanya foto-foto kantor Kota Madya Malang. Kita akan lihat di sini. Nah, ini menggambarkan adalah gambar-gambar Kota Madya Malang. Contohnya yang ada di tengah, kantor telepon Kota Malang. Di atas ini yang dibangun baru, bagus. Dan bawahnya terjadi revolusi rusak. Kemudian sekarang, bawahnya kantor Balai Kota Malang. Kantor telepon Kota Malang. Kantor balai kotanya yang ada di sini bagus, kemudian rusak. Nah, yang baru yang ada di sini. Kemudian Hotel Pelangi. Kita lihat Hotel Pelangi yang ada di sana. Kadang kita melihat yang di atas arsitekturnya lebih bagus, kemudian bawahnya hancur, dan di bawah lagi kondisi sekarang. Jadi yang membedakan apa? Jadi ada dua bangunan kanan kiri ini. Tidak ada sekarang yang ada bawah. Kemudian belakangnya adalah Masjid Jamek, Masjid Agung Jamek. Nah, dulu, sekarang lebih bagus. Dan ternyata Masjid Jamek ini, yang dari sini ada gereja katedral. Gereja ini bersebelahan dengan Masjid Agung Jamek. Jadi meskipun dulu kita berbeda agama, tapi masih bersatu saat itu. Buktinya apa? Ya dengan adanya Masjid Jamek ini dan gedung katedral ini bersebelahan. Seperti contohnya di Jakarta. Jakarta kan ada gedung Masjid Istiqlal berdekatan dengan gereja katedral. Dan bahkan
dibangun di bawah tanah ada terowongan yang bisa menghubungkan antara gereja katedral dengan Masjid Istiqlal. Sampai saat ini saya bisa berbicara karena saya sudah ke sana. Ini sama dengan di Kota Malang. Jadi ada kemiripan lah peristiwanya itu. Juga ini ada pasar besar. Dulu pasar besar, dan dibangun lagi namanya Matahari. Dan Matahari terbakar, sekarang tidak ada Matahari, namanya sekarang tetap pasar besar. Dan ada satu lagi, jadi ada Sarinah. Nah, Sarinah itu di dekatnya Toko Un. Ada Toko Un, ada Sarinah. Dulu bagus bangunannya dan bawahnya ini, nah sekarang Sarinah ini. Dari sejarahnya Sarinah ini karangan Bung Karno, Sarinah. Itu ada artinya ternyata. Sarinah itu adalah artinya siapa anti Republik Indonesia nanti akan hancur. Siapa itu? Terjadinya operasi gerakan PKI. Itu kan akan mengganti dasar negara, kan akan hancur. Jadi kata-kata beliau itu sangat mantap sekali. Sarinah, kalau kita lihat namanya Sarinah itu, tapi ada makna dalam arti tersebut. Bahkan beliau pernah juga bilang, jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu kata-kata Bung Karno. Jadi beliau meskipun seorang insinyur, tapi jiwa kenegarawannya sangat tinggi. Jiwa militernya sangat beliau itu militan sekali. Seorang insinyur, bahkan beliau seorang ulama, seorang agamis yang bisa kita contoh sebagai teladan ya. Seorang insinyur, seorang negarawan, seorang militansi yang bisa membawa bangsa Indonesia ini dari penjajah kemudian kemerdekaan. Beliau adalah sosok pahlawan, yaitu Bung Karno. Itu bisa kita sebagai tolak ukur kita untuk perjuangan sekarang dan yang akan datang. Ya berarti Pak Hasan, bisa dibilang istilah Sarinah sendiri itu bisa dibilang seperti, ada beberapa sumber mengatakan bahwa Kota Malang itu memiliki satu kutukan, dan dari kutukan itu justru malah diambil jadi Kota Malang. Kalau tidak salah, kutukan itu jika diterjemahkan artinya siapa yang melakukan perlakuan keji, jahat ataupun yang tidak baik akan terkena kutukan yang membuat mereka sangat malang. Berarti seperti kata Pak Soekarno mengenai istilah Sarinah ya berarti ya. Dan juga setelah melihat landscape Kota Malang tahun 1950-an, berarti tahun 1950 sendiri itu berarti masih banyak rekonstruksi yang akibat agresi militer ya, seperti kalau tidak salah Malang Bumi Hangus itu juga eventnya kan berkaitan dalam lini masa yang sama seperti pahlawan trip kan dia. Ya. Berarti serangan udara di Malang itu memang tidak terhindarkan berarti ya. Bahkan itu juga taktik kita membakar gedung-gedung, bahkan ya, agar seolah-olah kita bumi hangus kan. Ya. Itu juga sama dengan mengelabui Belanda. Padahal kita sudah sterling saat itu, sudah berada di posnya masing-masing yang siap suatu saat bisa menghancurkan Belanda. Jadi kita sudah bersterling waktu itu. Contohnya yang ada belang trip tadi itu, contohnya pertahanan kita itu kan, pertahanan ada di timur kan dirampal itu, dipertahankan oleh tentara dan polisi militer. Pertahanan di tengah di kayu tangan, dipertahankan oleh polisi Brimob ya, dan polisi militer dan juga pejuang kita. Pertahanan yang ada di Jalan Ijen dipertahankan oleh trip sendiri, tentara belajar. Dan waktu itu yang pertahanan di sebelah timur dan di tengah ini sudah bersembunyi. Kan kurangnya berkomunikasi antara trip yang dari di Jalan Ijen melakukan sweeping saat itu. Dikiranya yang ada di Rampal dan di Jalan kayu tangan itu tidak ada, sebenarnya sudah bersembunyi. Nah, sterling. Dan besoknya terjadi peristiwa itu. Jadi ya itu Malang Bumi Hangus itu bersamaan dengan itu. Sama. Ya. Jadi juga kita Belanda menggunakan akal liciknya, kita juga punya taktik perang kita. Berarti taktik kita juga mirip seperti yang dilakukan oleh Uni Soviet saat operasi Barbarossa ya berarti ya. Menarik sekali. Ini ada istilah namanya Birawa Anurga. Ini ada artinya gagah perkasa tetapi rendah hati. Jadi sampun gagah perkasa, tentara itu rendah hati, jiwanya itu baik sekali.
tapi beliau sangat gagah perkasa. Ini mengambil sejarahnya, ini adalah peta yang menggambarkan dulu, yaitu wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Jadi menggambarkan jayanya Majapahit saat itu, sebelum ada nama Indonesia, tapi berupa kerajaan Majapahit sekitar tahun 1293 sampai 1510. Kalau itu kita bicara Nusantara itu ada Nusantara 1 dan Nusantara 2. Nusantara 1 adalah contohnya di dekat Sumatera kan ada Singapura, Malaysia, Brunei. Dulu Nusantara 1 seperti negara-negara itu setiap tahun harus memberi upeti kepada Raja Majapahit saat itu. Itu Nusantara 1. Kemudian terjadi perang saudara, perang Paragreg. Perang yang menginginkan pembagian kekuasaan wilayah timur dan wilayah barat. Wilayah timur dari Banyuwangi ke timur, ya, dari barat ke barat, ya. Jadi pembagian wilayah kekuasaan sehingga nama Majapahit ada istilah Nusantara 2 sekarang ini. Sehingga Malaysia, Brunei, Singapura menjadi negara sendiri. Dan kenapa di sini kita tampilkan adalah simbol-simbol kan? Ini adalah menggambarkan lambang-lambang Kodam. Kodam adalah komando daerah militer yang ada di Surabaya. Lingkup Surabaya, itu kita membicarakan Kodam namanya Kodam Brawijaya. Kodam Brawijaya bertugas di seluruh Indonesia. Anda bisa melihat di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua. Di seluruh Indonesia, apa tugasnya? Tugasnya sebagai Pamdagri, pengamanan dalam negeri. Jadi tugasnya TNI Kodam Brawijaya ini bertugas di seluruh Indonesia sebagai pengaman dalam negeri agar tidak terjadi konflik di daerah tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan Kodam Brawijaya bertugas ke luar negeri. Jadi pasukan Kodam Brawijaya tergabung dengan pasukan perdamaian tentara-tentara di seluruh dunia yang tergabung dalam United Nations. Ya. Ada contohnya dulu ada operasi Garuda, ya, pasukan Garuda mulai 1, kalau sekarang ini sekitar 34. Garuda 1 ke Mesir, ke Kongo, ke Vietnam, ke Kamboja, ke Bosnia, bahkan yang terakhir ini yaitu ke Lebanon. Itu adalah menunjukkan betapa Kodam 5 ini masih ikut berperan meskipun negara kita sudah merdeka, masih terjadi konflik lagi saat itu, tapi kita Kodam 5 Brawijaya masih tetap eksis di luar negeri di dalam pasukan perdamaian. Jadi itulah kenapa namanya Kodam Brawijaya. Dan saya akan menjelaskan kenapa juga namanya Brawijaya. Ya, nama Brawijaya ini diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Bra itu lebih, Wijaya itu unggul. Kenapa kalau unggul? Tadi saya sudah jelaskan. Kenapa lebih unggul? Hebatnya kenapa? Kerajaan Majapahit pusatnya ada di Mojokerto, Mojosari. Sekitar hanya Mojokerto saja, tetapi hebatnya bisa menyatukan seluruh pulau-pulau di Nusantara yang jumlahnya kalau kita lihat itu sekitar 27 provinsi. Bahkan dalam pelajaran sejarah itu pulau-pulau kita kan ada 700 lebih pulau itu, tapi yang dikenangkan wajibnya 27. Sehingga kerajaan kecil yang ada di Mojokerto ini bisa menyatukan, itulah namanya mempunyai keunggulan yang lebih, maka namanya Brawijaya. Saat ini makanya di Mojokerto ada museum namanya Museum Trowulan. Nah, itu museum menceritakan tentang sejarah Majapahit. Dan juga Kodam Brawijaya ini sangat luas sekali. Bukan hanya Kodam Brawijaya, kodam-kodam yang lain itu juga ikut berperan di dalam keamanan yang ada di Indonesia. Nah, ini kalau khususnya Kodam Brawijaya itu kan kodam di Jawa Timur, kodam di Ponorogo Jawa Tengah, Siliwangi itu juga sama ikut berperan. Tapi yang akan diceritakan di sini kan tentang Kodam Brawijaya. Ya, itulah tentang nama Brawijaya diambil dari nama gelar itu kan. Ada satu lagi, nama Brawijaya. Bra, bacanya Bre. Bre itu gelar raja. Kemudian siapa namanya raja saat itu? Wijaya. Sehingga gelar Raja Majapahit, Bre-nya siapa? Brawijaya. Jadi ada
bagus namanya ya, Brawijaya, kemudian Brawijaya. Itulah ada dua istilah kenapa namanya Brawijaya. Dan juga oleh saat sekarang nama Kodam Jawa Timur diambil sebagai nama Kodam Jawa Timur, yaitu Kodam Brawijaya dengan simbol candi penataran yang ada di Blitar. Jadi sangat pas sekali, sangat tepat nama Brawijaya itu dipakai sebagai nama Kodam Jawa Timur. Demikian tentang yang saya bisa jelaskan, yaitu tentang Birawa Anuraga dan nama Brawijaya. Dan juga nama Brawijaya diambil sebagai nama universitas juga, Universitas Brawijaya. Siap. Demikian. Wah, berarti karena lebih unggul, Ya. maka yang di mobil di depan kan tulisannya divisi 1. Ya. Nah, itu saya dapat kisah mengenai kenapa divisi 1 karena kabarnya manpower atau kekuatan manusia dari Kodam Brawijaya sendiri itu sangat besar dengan persenjataan yang lebih lengkap ya dari awal kemerdekaan dari tahun 45 hingga sekarang ya. Ya. Dan dijelaskan oleh Pak Dominus sampai rasionya itu satu orang bisa megang satu senjata dibanding dengan divisi lain. Tapi untuk waktu itu ya berarti ya. Kalau sekarang kan sudah seimbang semua ya. Berarti emang Kodam Brawijaya itu punya salah satu peran penting dalam menjaga pertahanan negara ya hingga saat ini. Jadi powernya itu ya diambil dari nama beliau Raja Majapahit dan Wijaya yang ada di Jawa Timur itu dijahit darah daging, mendarah daging ke prajurit itu. Sehingga zamannya kerajaan, bahkan zaman Majapahit bisa sebagai contoh untuk generasi prajurit ya lebih bagus lagi. Ya, itu untuk Birawa Anuraga. Ya. Nah, maka kita masih operasi Mandala. Nah, dari yang saya pelajari, operasi Mandala ini kan salah satu realisasi dari operasi Trikora kan, yang Trikomando Rakyat. Ya. Nah, mengenai Trikomando Rakyat itu dia kan ada mitos ya khususnya untuk pasukan penerjun payung. Nah, itu katanya disebutkan pasukan penerjun payung di Irian ya. Waktu itu kita nyebutnya istilahnya Irian kan, ikut Republik Indonesia kan. Nah, itu mengapa kebanyakan itu operasi pendaratan sepertinya gagal. Padahal kita kalau lihat mungkin medannya atau kurangan korupsi atau bagaimana. Tetapi operasi ini kan salah satu juga yang penting dalam merebutkan kembali dari pengaruh Belanda kan, Pak? Ya, jadi ini adalah merupakan operasi Mandala. Saat itu yang menjadi pimpinan operasinya yaitu Mayor Jenderal Soeharto, mantan Presiden RI kedua. Karena dulu Irian Barat kan dan mau dijadikan negara bagian oleh Belanda. Ya saat itu sangat sulit, bahkan jadi penerjunan sampai bahkan pesawatnya jatuh, sering terjadi itu. Kemudian operasi Mandala ini saat itu bisa berhasil karena juga kita kan dulu dibantu dari pesawat-pesawat dari Soviet. Jadi dulu kita ada komunis itu kan ada dari Soviet, dari Cina kan. Ya. Jadi dari Soviet itu Presiden Soekarno diberi bantuan pesawat tempur saat itu di sana. Sehingga itu membuat keder Belanda. Jadi hanya bantuan pesawat tempur dan Belanda itu bisa diredam peristiwa ini, kita bisa berhasil membebaskan Irian Jaya dari belenggu Belanda saat itu. Maksud juga perannya Soviet yang memberi bantuan pesawat tempur itu. Dan tahun 61, 62 itu termasuk di sini ada hasil-hasilnya ya. Ada parasut terjun, ada pakaiannya para ya tentara. Juga ada Cakra Bidawai atau pasukannya Kopassus ya, itu seragamnya dorengnya itu kan yang jatuh saat itu. Kemudian di sini, ya ini ada kenang-kenangan ya. Di sini ini adalah merupakan alat-alat pakaian orang-orang pedalaman Irian Jaya. Jadi ini merupakan sumbangan dari beliau orang-orang pedalaman kepada Majen Soeharto saat itu. Tahun 61, 62 ya berupa ada tombak, ya ada perisai, ada kapak dari batu. Saya juga pernah bertanya pada orang tahun-tahun ini yang ke sini, orang Timur, orang Papua yang saya tanya, apa betul ini baju ini? Ternyata beliau bilang, betul, orang pedalaman masih menggunakan seperti ini. Alat untuk berburu ini juga digunakan sebagai alat untuk perang antar kampung itu juga masih digunakan. Yang jelas ya untuk berburu. Apa betul pakai kapak dari batu? Betul, kapak tidak ada dari batu memang. Untuk membuat api pun dari batu. Jadi sampai saat ini pun
orang-orang pedalaman masih melestarikan itu. Biasanya kan ada ulang tahun apa, pasti akan ditampilkan. Jadi budaya-budaya yang ada di Papua ini sampai sekarang masih dilestarikan. Maka kita berharap jangan sampai Papua ini akan lepas dari Indonesia. Seperti contohnya Timur Timur bisa lepas. Jangan sampai kita berharap Papua ini jangan sampai lepas dari Indonesia, Pulau Indonesia. Sehingga budaya kita kan akan bisa tetap eksis dengan adanya Papua, karena Papua ini juga suatu pulau yang sangat luas, banyak penghasil buminya, bahkan sumber dayanya, sumber SDM-nya juga orangnya bagus orangnya. Maka kita lestarikan, jangan sampai Papua ini lepas sehingga negara kita akan kuat dan akan disegani oleh negara-negara yang lain dengan adanya Papua. Orang lihat wajahnya saja itu akan segan, betul nggak? Lihat ke Papua dengan ketegasan, dengan wajah itu menunjukkan orangnya pinter-pinter. Bahkan belum tentu orang Papua yang kelihatan seperti itu, tapi orangnya sangat, makannya apa? Banyak makan bergizi, makan ikan, karena beliau orang pelaut, suka makan ikan. Kalau orang Jawa kadang-kadang makan sehari makan ikan, kadang tidak. Orang yang makannya gizi akan pinter. Seperti Papua itu bagus. Itu mungkin ya sebagai, ya itu harus kita, harapan kita kan, harus kita jangan sampai lepas Papua itu. Dan di sini, nah kita ceritakan lagi, tahun 61-62, Butin Soeharto, waktu itu hamil, kemudian melahirkan anak. Maka saat itu, karena beliau, Pak Soeharto, memimpin operasi berhasil, anaknya dinamakan Hutomo Mandala Putra. Siapa beliau? Tommy Soeharto. Itulah, ada nama Mandala. Ternyata Tommy Soeharto itu nama yang diambil dari beliau waktu memimpin operasi Mandala tahun 61 dan 62. Ya. Kemudian nanti ada di situ ada bendera Katangga. Bendera yang diturunkan oleh pasukan Garuda 3 saat itu dikung. Tidak ada bendera Katangga namanya. Ada benderanya yang diturunkan oleh pasukan Garuda di Kongo di Afrika Selatan. Nanti ada, bisa Anda lihat. Wah, menarik sekali, bisa lihat juga. Oke, kita mungkin saya langsung ke sesi berikutnya, operasi Trisula ya. Siap. Iya, Trisula. Ya. Jadi kalau operasi Trisula ini mungkin bagi beberapa lembaran sejarah Indonesia memang masuk sejarah gelap ya Pak. Ya. Tapi kita memang tidak bisa memungkiri peristiwa ini sudah terjadi, tetapi lebih baik kita mengingatnya untuk supaya tidak terulang kembali. Nah, mengenai operasi Trisula, dikabarkan kan pemberontakan kan separatisnya udah ada malah sejak dari awal kemerdekaan Ya, tahun 48. mulai dari tahun 48, terus pemberontakan RMS, PRI Permesta, DITI dan sebagainya. Nah, khususnya tahun 1965 itu kan merupakan salah satu tahun yang gelap dalam lembaran sejarah Indonesia dan bagi Indonesia sendiri dengan terbunuhnya perwira tinggi bagi TNI, itu juga memberikan pukulan yang sangat berat ya bagi Indonesia. Ya. Nah, hingga akhirnya keluar surat perintah untuk menghadapi pemberontakan tersebut. Nah, salah satunya yang ada di Jawa Timur itu Operasi Trisula ya, Pak? Ya. Nah, Operasi Trisula itu bagaimana, Pak, untuk menjelaskannya? Kenapa terjadi Operasi Trisula? Karena pada saat itu, setelah kita merdeka, masih terjadi peristiwa PKI tahun 48 di Madiun yang dipimpin oleh Musso. Bahkan tidak berhasil, kemudian Musso keluar negeri, sekolah lagi. Tahun 65 Musso kembali lagi di Indonesia dan mendapatkan tempat saat itu. Tahun 65 ada isu Dewan Jenderal. Sehingga tahun 65 terjadi lagi para PKI membunuh para jenderal itu. Para jenderal atau 7 jenderal pahlawan revolusi dan tidak begitu sampai di situ saja. Ternyata tahun 68 organisasi sisa-sisa PKI ini masih menyusun kekuatan lagi. Yaitu kekuatannya, basis kotanya Surabaya, Malang, Blitar. Apa yang terjadi di situ? Ternyata sisa-sisa PKI ini mendirikan organisasinya di Blitar Selatan, di bawah tanah. Sehingga di sini kita akan menjelaskan tentang ada Operasi Trisula, operasi 3 penyerangan saat itu. Ada lewat gunung, lewat bukit, ya, lewat dari pinggir samping bukit, dan dari terowongan dari rumah, dari bawah rumah. Sehingga ada 3 penyerangan saat itu. Sehingga dinamakan Operasi Trisula. Ini untuk apa? Untuk menumpas sisa-sisa PKI yang berada di Ruba.
Rubah adalah ruangan bawah tanah atau rumah bawah tanah. Operasi ini dulu tahun 1968 dipimpin oleh Kolonel Witarmin. Kemudian ada stensil, ada buku-buku, dan tidak kalah penting di sini ada batu. Batu inilah yang digunakan oleh Pak Slamet untuk membunuh pimpinan PKI. Kita akan menunjukkan Pak Slamet, pimpinan PKI di sini. Ya, Pak Slamet ini, ya ini adalah Pak Slamet, anggota masyarakat yang ditunjukkan beliau yaitu yang berhasil membunuh pimpinan PKI. Pimpinan PKI namanya Uluan Hutabaya. Kalau dilihat dari namanya orang Sumatera, ini yang dibunuh Pak Slamet ditunjukkan pada masyarakat Pak Slamet ini berhasil membunuh pimpinan PKI. Dan rubahnya dari samping kecil, dari bawah ternyata luas. Rubah ini dari Blitar Selatan bisa menembus sampai ke pantai selatan. Bahkan dulu bahan pokok, bahan makan, senjata dipasok dari Cina masuk di sini. Nah, karena itu ini adalah foto-foto orang-orang PKI yang ditangkap pada saat operasi Trisula tahun 68. Saat itu yang dipimpin oleh Kolonel Witarmin. Bahkan tahun 1967-68 beliau Kolonel Witarmin menjabat Pangdam Jawa Timur. Setelah kolonel yaitu Maijen Witarmin. Itulah peristiwa tentang Trisula. Dan menjelaskan tentang Trisula tadi di serangan 3 sisi. Kan emang Trisula kan bentuknya seperti garpu ya, yang punya 3 sisi itu ya, Pak. Nah, tapi yang menurut saya menarik itu gini, mengenai rubah atau yang ruang bawah tanah ya. Kalau di istilah Inggrisnya mungkin kita foxhole ya, seperti parit gitu. Nah, ini berarti menunjukkan elemen PKI kan tidak hanya dari kayak tokoh politik dan masyarakat saja, berarti kan kekuatan milisi sama ada sebagian simpatisan dari angkatan senjata itu ada ya. Tentaranya juga yang terlibat, ada guru, pendidik, ada tentara, ada pemuda, dan masyarakat yang ikut bergabung dalam PKI itu. Pak Hasan, operasi Seroja ini berarti dia salah satu operasi yang memiliki kancah yang penting ya dalam Indonesia, khususnya menjaga keutuhan ya. Ya, keutuhan Nah, KRI. walaupun operasi Seroja mungkin ya kita kira Timor Leste melepaskan diri, operasi Seroja ini membuat penting karena dia walaupun dia itu bisa dibilang kayak Indonesia itu secara nggak langsung di dalam posisi yang rawan dalam internasional ya, berarti dalam melakukan operasi ini. Nah, ini yang menarik ini bagaimana Pak menjelaskannya, dan Indonesia itu bagaimana bisa lolos setelah insiden ini atau operasi ini terjadi? Ya, baik. Yang pertama ini merupakan adalah ruangan operasi Timur Timur atau operasi Seroja. Pada saat itu pada tahun 1975 dan 76. Dan maksud dari operasi ini adalah untuk menumpas, untuk memulihkan keamanan saat itu. Jadi karena di Timur itu ternyata saat itu ada 3 partai. Pertama UDT. Partai UDT senang dijajah. Jadi dijajah itu dia tenang saja dijajah. Bahkan orang Timur kan dijajah Portugis saat itu. Kemudian partai yang kedua APODT. APODT itu partai yang menginginkan Timur berintegrasi dengan Indonesia, bergabung, damai menjadi Indonesia saat itu. Dan yang ketiga partainya ada Fretilin, partai yang pro kemerdekaan. Dulu kan ada istilah pro kemerdekaan ya. Partai Fretilin saat itu yang menjadi pimpinannya itu Sanana Gusmao. Beliau pemimpin Fretilin. Sejak tahun 75 sampai 99 tidak pernah ketangkap waktu itu. Jadi sedangkan operasi ini tahun 1996 berhasil mendapatkan ada senjata, ada mata uang Eskudus namanya, ada bendera, ya, dan ada 2 meriam sana nanti, 2 meriam dan 1 bejana dari operasi ini. Kemudian itu tahun 75-76, kemudian ada helm yang tembus peluru. Nah, helm tembus peluru ini merupakan helm yang pernah digunakan dulu oleh beliau namanya Koptu Mindani. Beliau bertugas di daerah Timur, di Sabi. Helmnya ditembak tembus peluru dari depan hingga belakang. Beliau hanya luka ringan, tidak meninggal saat itu. Hanya luka ringan. Bahkan saat beliau pangkatnya sersan,
Beliau pernah bertugas di Museum Brawijaya, tepatnya di perpustakaan. Beliau pernah bertugas di sana. Jadi waktu beliau ada di sini, kita menjelaskan beliau ada bukti nyata, orangnya masih hidup, helmnya masih ada. Waktu itu, beliau sudah meninggal tahun 75-76. Kemudian kenapa Timur Timur saat itu masuk wilayah 27 provinsi Indonesia tahun 75 sampai 99. Kemudian ada terjadi gejolak, ada pro kemerdekaan, ada yang ingin bergabung sehingga ada jejak pendapat saat itu waktu pemerintahan Habibie. Kemudian kita kalah jejak pendapat sehingga mau tidak mau kita harus melepaskan Timur Timur dari Indonesia. Kita sangat sayang sekali sebenarnya karena kita kalah jejak pendapat sehingga saat itu tahun 2000 hingga sekarang Timur Timur lepas dari Indonesia. Dan kita dengar, kita tahu yang menjadi presiden pertama Timur Timur atau Timur Leste sekarang namanya dulu ada Sanana Gusmao. Ya, orang Belanda itu presiden pertama. Kemudian dari tahun 2000 hingga sekarang kita tidak tahu bagaimana kondisi Timur Timur setelah masuk dulu menjadi wilayah 27 provinsi, kemudian setelah lepas bagaimana, entah baikkah, entah burukkah, tidak tahu. Yang tahu ya orang sekarang, kita tidak akan bicarakan itu, yang jelas kita sayangkan lepas Timur Timur dari Indonesia. Makanya kita berharap jangan sampai pulau-pulau yang lain lepas dari Indonesia. Kalau lepas berarti kita akan kembali ke zaman masa lalu. Kita akan terkotak-kotak, akan terkotak, tidak bisa berjuang menjadi bersatu. Seperti itu. Kemudian ada koleksi yang terbaru. Ini ada koleksi terbaru tahun 2022. Sekitar 1 minggu kemarin, hari Rabu. Ini ada sumbangan, ada jaket, ada baret, ada sepatu PDL. Ini adalah pakaian baju yang pernah digunakan oleh beliau, Bapak Kolonel Purnawirawan Profesor Dr. Haji Suparyadi SIP MM. Beliau ada sekolah kolonel, saat itu beliau ikut penerjunan di Timur Timur saat itu. Karena para komandan-komandannya banyak yang gugur, banyak yang tertembak. Saat penerjunan di atas pun itu sudah ditembak. Bahkan kalau mengacu ke perang Eropa ya, perang dunia ya, kan tidak boleh menembak dari atas, itu ditembak karena orang-orang Timur Timur. Sehingga beliau alhamdulillah waktu itu bisa selamat, bahkan kemarin menyerahkan itu dalam keadaan sehat. Jadi kita harus patut berbangga pada beliau. Dia seorang tentara, seorang pensiunan, kolonel. Beliau tidak berpangku tangan, tapi beliau tetap belajar. Bahkan beliau memiliki gelar profesor dan tidak tanggung-tanggung beliau menjadi rektor saat itu, yaitu di Universitas Islam di Kediri. Bahkan beliau menciptakan lagu marsnya Universitas Islam Kediri. Kita harus berbangga, kita berterima kasih pada beliau. Ternyata beliau adalah sosok pejuang, sosok negarawan, sosok militansi, seorang militer yang bisa membawa bangsa Indonesia ini dari keterpurukan menjadi hingga kemerdekaan saat ini. Maka kita harus berterima kasih pada beliau-beliau yang masih hidup. Kita salut sekali. Demikian peristiwanya. Wah, berarti Pak Hasan ya, berarti untuk setelah apa? Mungkin setelah selesai untuk penugasan, tidak menutup karir untuk menjadi akademisi ya? Ternyata beliau jadi rektor Universitas Islam Kediri. Jadi lengkap sudah militer, akademisi, dan di akhir-akhir tetap menjadi warga Indonesia juga. Akan dari rakyat, tentara kan dari rakyat, oleh rakyat kembali ke rakyat lagi. Oke, Rokso, apa mendapat mengenai operasi Seroja menarik? Operasi Seroja ya, mungkin yang tadi yang saya sangat lihat perbedaan di antara yang teater Eropa dan juga yang tadi di Timur Timur yang ketika penerjunan itu mau Thomas di atas kan, kalau di Eropa itu kan tidak boleh tembak. Lalu kalau di Timur Timur itu kan malah ditembaki ya. Nah, kalau menurut saya ini mungkin sangat melanggar ini ya, hukum perang ya Pak, terutama di konvensi Jenewa. Jadi karena kurangnya SDM-nya orang sana, takut kalau di daerahnya dikuasai oleh militer, padahal maksudnya militer ini juga ingin mengangkat derajat, mengangkat ekonomi
dari warga, sehingga ditanggapi lain, sehingga seolah-olah dia dijajah, seperti Portugis menjajah Timur Timur, seperti itu. Wah, baik. Itu ada bendera Katangga ya? Ya, Oh iya, itu bendera Katangganya itu. Ya, di bendera Katangga. Di bendera yang didirikan oleh pasukan Garuda waktu di Afrika Selatan, di Kongo, Afrika Selatan. Nanti tampilkan di sini. Berarti bisa dibilang dalam operasi Seroja ini juga di tahun yang sama dengan pasukan perdamaian Garuda ya? Ya, betul. Wah, terima kasih untuk operasi Seroja, Pak. Mungkin kita bisa langsung ke bagian taman yang ada 2 objek tengah. lagi. Ya, siap. Mari. Mari. Kamera Ya. masuk saja.